Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ja'alan nikah wasilan bainal anam wa ja'alan nikah fasilan bainal halali wal haram. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Yang kami hormati Bapak Kepala Desa Teluk Kecapi yang ganteng pakai baju abang kepia hitam. Belagak pagi ke Pak Kades Tugu ada. Yang kami hormati perangkat desa yang sempat hadir, yang kami hormati anggota dewan yang sempat hadir, yang kami hormati para tokoh masyarakat, tokoh agama, ketua MUI kecamatan Pemulutan beserta pengurus yang sempat hadir, yang kami muliakan bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, baik yang duduk maupun yang berdiri, baik yang di luar maupun yang diburi, baik yang datang pakai pajero atau naik carry, baik orang luar maupun orang diri. Semua mudah-mudahan dihormati dan mudah-mudahan dalam ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang sedang berbahagia kedua mempelai Misbahul Khair dan seorang suaminya Ihsan Heng Baru. Ihsan itu kalau kita lah tahu bahasa Arab ihsan, baik, bagus, serumpun dengan kata hasan, ihsan. Tapi kalau heng baru tubuh agak aneh. Yang tubuh tahu heng ini ngeheng. Nah ini dia nih hengnya baru. Yang bahaya itu heng lamu. Macet kapan hengnya lamu. Ini insya Allah tidak. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, dia mendapatkan pendamping hidup dari seorang gadis yang berasal dari Teluk Kecapi. Nama aslinya Misbahul Khair, tapi nama panggung Mama Dede. Ibu-ibu, bapak-bapak hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sepanjang pengetahuan kami bahwa Ihsan ini adalah dari Thailand, daerahnya Yala. Kalau Yala ini Melayu ya, sana daerah barisan Patani, Thailand Selatan. Jadi lamun tubuh bahasa tubuh terti dia, Melayu masalahnya. Bukan Thailand yang banyak agama Budanya itu. Jadi dia agak ngerti membahasa tubuh. Coba dia nyanyi tadi pas bahasa tubuh, itu nunjukkan dia lidahnya sama baik dengan tubuh. Masih lidah makan pindang tu lah. Nyolah pindang, cetok betimap makan. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Keluarga yang berbahagia. Ini yang dari Teluk Kecapi, itu dari orang Thailand. Raja Thailand percaya. Tak tahu ngeheng apa dah deh. Kalau heng hong itu. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mempelai ini sudah menikah setahun ya tak? Lah setahun. Jadi lamun lah setahun ini lah jauh perjalanannya. Lah cetok lamun berjalan sambil berkeretoan. Iya budian setahun. Cuma uji KPI tadi masih asli. Iya. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nasihat perkawinan hari ini Adinda berdua adalah 4 kriteria orang menikah yang akan menjadi tip keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.
4 kriteria itu di dalam hadis Rasul, tunkahul mar'atu li arba'in. Nikahi perempuan itu karena 4 perkara. 4. Agak aman aku nyebut 4 karena calon presiden sampai 3. Jadi 4. Yang pertama, nikahi perempuan itu 5 liha karena hartanya. Nikahi perempuan, nikahi laki, minta dinikahi laki-laki 5 liha karena harta. Kriteria. Ngapo Ustaz? Harta penting dipertimbangkan nak belaki, nak berbini. Karena banyak perceraian karena buntu. Maka lihat, apakah ini suami saya ini, istri saya ini ngajak berduit apa tidak? Kata Rasul, perhatikan kira-kira ngajak punya rete. Apa dia ngajak punya harta, maka itu salah satu faktor menuju sakinah, mawaddah, warahmah. Ustaz, kalau nak nyari bujang, ini susah nyari bujang yang berduit. Betul. Tapi maknanya bukan semata-mata bujanglah berduit. Tak tahu lamun bujang Thailand ini berduit apa enggak nih. Mudah-mudahan berduit. Cuma makna berduit ini Bapak Ibu sekalian, maksudnya calon itu nak ngajak tubuh berduit. Begawi gala, ilmu ada, maka dia akan menuju kepada orang yang memiliki harta. Amun dia begawi tak anda, makan nak lemak, tidur nyenyak kepaningan nak makan lemak, salah dikit bini kena marah, maka itu berarti calon suami nak ngajak sara. Ada. Maka dipertimbangkan. Mana Bapak Ibu sekalian, pertimbangan harta ini kata Rasulullah penting. Sebab kalau kamu belaki, kaji punya laki tanda begawe, cetok tak katik duit. Apalagi kena penyakit main dia pula. Masalah duit ini banyak. Kena penyakit S2 atau S3. Kapan yang kena S2 yang mana tak? Selat-selot. Laki kena penyakit selat-selot. Singgahnya selat-selot. Habis duit. Tak tahu di Thailand ada tak selot ini. Judi online. Di sini rasu kuda katik. Di kami banyak. Ini duit nyarinya payah dibelikan dengan barang itu. Main di HP bermalaman, tidur tak ada. Nyelot. Yang kedua, yang bahaya kalau ditambah S-nya 3. Selat-selot, sabu-sabu. Nah itu. Habis duit. Tak terpeci rumah tangga bakal sakinah, mawaddah, warahmah. Itu yang merusak. Maka Bapak Ibu hadirin wal hadirat sekalian, hindari penyakit yang berkembang sekarang. Yang main judi selat-selot itu tak katik rumusnya soge. Buntu tulah ujungnya. Yang paling banyak makai mainkan slot, mohon maaf, Indonesia paling besar. Padahal menurut pakar judi yang pernah taubat, yang sudah taubat sekarang, katanya tak akan benang kamu musuh mesin. Kalah itulah. Walaupun menang sekali, kalah 4 kali. Sekali 2 kali dinjuknya menang. Jadi jangan mudah percaya dengan hal-hal yang membuat kaya mendadak. Bapak-bapak, ibu-ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, bahwa laki-laki mempertimbangkan mencari istri yang mengajak kepada berduit, dapat duit. Ya. Istrimu kau begawe dedek. Nah, begawe Pak Bu. Berarti bersyukur Ihsan ini dapat bini yang pacak nyari duit. Pacak dia mencari duit, dia menghasilkan duit. Cuma jangan terpeci yang bini pacak nyari duit, segala simpanan dapat. Di bawah sewet dapat, di dalam gerobok dapat. Oh, ngato ketat aku berterima kasih bini ku pacak nyari duit. 3 segala simpanan dapat. Tapi bini yang pacak nyari duit. Bersyukur membantu suami, tapi tidak berarti
akan meninggihi peran suami. Tetap suami adalah pemimpin dalam rumah tangga. Tetap hormati walaupun kita nyari duit. Laki adalah pemimpin dalam rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Kalau bergambar pada cerita Khadijah kurang apa harta? Ibunda Khadijah adalah saudagar kaya raya. Bahkan Nabi Muhammad bekerja dengan Khadijah sebagai seorang pedagang. Maka Rasulullah ketika menikah dengan Khadijah tak ada satu kata pun yang melecehkan Nabi Muhammad keluar dari Khadijah karena persoalan harta. Tetap menghargai suami. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tunkahul mar'atu li hisabiha. Nikahi perempuan karena keturunan. Ustaz, penting keturunan, penting. Kalau ada keturunan baik, orang kita galak nyebutnya darah biru. Darah biru itu bukan darahnya biru. Artinya keturunan bangsawan. Nah, Kak Cabai itu nah, darah biru. Cuma abang mang kamu lukai. Karena ada ningrat-ningratnya tadi ya tak? Artinya keturunan bangsawan atau yang benar keturunan orang baik-baik. Tapi apakah ada jaminan keturunan baik jadi baik? Tidak ada jaminan Bapak Ibu sekalian. Tapi tetap menjadi prioritas. Karena di zaman Nabi pun keturunan Nabi Nuh alaihissalam, anak Nabi Nuh adalah orang-orang yang membangkang perintah Allah. Sebaliknya, Nabi Ibrahim alaihissalam lahir dari bapak yang membuat patung, orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu secara keturunan. Artinya, faktor keturunan memang dicari tapi tidak menjadi patokan utama. Nah, untuk memperbaikinya adalah kalian berdua. Munculkanlah generasi yang soleh dan soleha. Memperbaiki. Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, cari perempuan, cari suami li jamaliha, karena belaga. Handsome, cantik, belaga, mesti ada. Istri harus cantik, suami harus ganteng. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena penting kita dapat laki belaga, lemak dijenguk. Itu penting karena kita tiap hari bertemu dengan bini, bertemu tiap hari. Kalau kita bertemu dengan kakak, rambutnya rugau, gigi ompong, kumis tak kurang nancap. Kapan terjenguk pagi? Kakak apa genderuwoy? Maka cari yang ganteng, yang cantik. Mana ukurnya Ustaz? Kamu itulah. Karena belagak cantik itu relatif. Uji orang belagak tapi uji tubuh tak belagak. Uji tubuh belagak tapi uji orang tak belagak. Maka relatif, tinggal kita yang memilih. Cuma baik tubuhnya kan nyari kiri-kiri, lamun diajak kondangan tubuh tak ada diolahkan orang. Nah, yang mak itu kiri-kiri. Tapi soal cantik belaga ini Bapak Ibu sekalian, zaman sekarang bisa dibentuk asal ada yang pertama tadi ada duit. Orang betina ini saking nak belaganya pagi ini. Bahkan mungkin tolong perhatikan ibu-ibu, terutama masalah alis. Hati-hati alis. Dalam Islam tak boleh dicukur. Diganti dengan yang melenting ke pojok itu dah. Atau nyeluit ke bawah. Yang lamu biarkanlah tambah terang boleh. Tapi lamun kamu cukur, kamu robah, haram hukumnya. Oleh nak cantik belaga melanggar perintah Allah. Amun di sini, katik sini. Jakarta banyak. Hati-hati, tidak boleh, ya, Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT. Soal cantik dan ganteng itu adalah selera kita. Saya yakin Mama Dede ini ada selera dengan
ihsan hang baru. Dia melihat ada sesuatu yang cakep dalam diri Kak Hang. Bukan main tatapannya. Dari terbang burung si burung gagak, dari Munggu ke Sungai Lebur, dari mana nian datang belagak Kak Hang baru, dari dagu ke lubang hidung. Belagak dia dari dagunya sampai ke lubang hidung. Hidungnya mancung, lubangnya kecil. Tubuh ni hidungnya kecil, hidungnya besar lubangnya. Dia pas. Maka si dedek ini tak pacak berpindah ke lain hati. Ser berdenyut cinta pada beg. Kenapa? Karena cantik, ganteng penting ternyata dalam hidup. Kita cari, tapi yang paling penting Bapak Ibu memelihara. Maka dikatakan dalam hadis Rasul, iza nazorta syaratka. Istri yang soleha itu kalau dilihat suami menyenangkan. Walaupun kita tidak pulau cantik, cuma manpacak berdandan, pakai baju yang bagus, yang sesuai, insya Allah terus menyenangkan suami. Kenapa banyak suami yang suka ngopi pinggir jalan, belabo di pinggir jalan? Karena kopi di rumah lah tak manis lagi. Itu Bu, kamu tuh nak tahu? Yang kopi pinggir jalan itu satu manis, yang ngantarkan ini manis. Ini kapan ngancik kakak minum, sewek gantungan. Kapan nyicip kopi tak keruan ancap rasanya. Kopi tak bekancil mulut. Coba lamun bekancil dengan pisang goreng kopi tadi dah. Ini mandi belum ngancik kakak minum. Diajak minum oleh kakak tadi tanda mulut. Jadi kalau kamu nak mopok laki betah di rumah, salah satu layani dengan baik. Ada gawe lain, dek tubuh makan samu-samu. Dek tubuh minum samu-samu. Ngapo sebab yang di pinggir jalan itu laku, yang itu galak nganci tubuh orang lanang ini makan minum. Ai tak tahu nian kamu. Dek aku tak pernah nyobain. Uji bahasa. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi cantik penting. Jaga. Selalu tampil cantik. Bangun tidur mandi, rambut sisir. Sekarang enak, kepengen dari rambut keriting bonding, kuku tak bagus medicure. Perawatan. Cuma Bapak Ibu kalau nak perawatan butuh duit. Maka duit penting. Maka cari duit banyak-banyak. Ibu-ibu, kalau nak hidup lemak di dunia banyak duit. Kalau nak hidup lemak di akhirat banyak pahala. Jangan sampai di dunia hidup sare berduit dak, kapan di akhirat masuk neraka pula. Lah tak kata lemak lagi hidup ini pun. Maka lakukan yang terbaik. Yang terakhir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nikahi perempuan itu karena syarat yang terakhir, lidiniha. Karena agamanya. Fazfar bizatiddin. Maka pilih dari yang tiga tadi. Ihsan, tadi harta, yang kedua adalah keturunan, yang ketiga adalah kecantikan, yang keempat adalah agama. Maka agama ini yang menjadi penentu dari yang tiga yang di atas. Kalau keempat-empatnya ada Ustaz, woi bagus. Ada kali dia berduit, keturunan orang hebat, dia pula beragak, agamanya bagus. Lamun ada di Teluk Kecapi ini tikaku masih galak. Mun ada empat-empatnya itu, cuma sare nyari empat-empat itu. Kapan belagak buntu, kapan buntu belagak orang ya dah. Belagak berduit, agama semayang tak baca. Empat jadi laki nak nabok tubuh nah ngata kedak sayang, tak terti dengan orang tua, tak hormat lagi karena tak kati agama. Tapi kalau dia punya agama yang bagus, dengan istri dia sayang, dengan orang tua dia hormat. Agama yang mengajari. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah SWT, inilah hilang tubuh ini. Kapan belaki bebini tak lagi tandang apa ngaji?
tandang sujud. Tidak tahu lagi. Oh ini kakak berarti dulu rumah misalnya dah. Oh ini mamang. Nah itu yang dari Thailand tuh mamang bule itu. Mang Thailand. Harus dikenalkan deh kepada Kak Ihsanmu. Kenalkan, ajak. Ini adalah Uju membahas itu buara. Ada umat yang kecil kali misalnya. Dikenalkan keluarga. Jangan sampai kaget tak tahu. Ini pemamangan. Pas duduk di tempat ketemu mengatakan kau anak siapa? Oh rupanya anak adik Tobu. Tak tahu dengan Tobu. Pakam nian budak mainnya hari ini. Kurang ajar. Ngapa masalahnya? Adat lamu lalu tidak lagi dilakukan. Kenalkan. Oh ini kakek, ini adik beradik kakek. Oh ini adik beradik dari gede. Oh ini adik beradik dari bak. Ini adik beradik dari umah. Dikenalkan dan jangan hilang. Kenapa? Semuanya akan memberikan doa. Kapan datang? Mudah-mudahan kamu jadi pasangan yang sakinah, mawaddah, warahmah. Bapak Ibu hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira demikian 4 perkara sudah saya sampaikan sebagai modal belajar untuk dari Indonesia ke Thailand, dari Thailand ke Indonesia. Bapak Ibu hadirin sekalian, mudah-mudahan kalian berdua pandai berterima kasih kepada keluarga, menghormati keluarga, karena menikah tidak hanya untuk diri sendiri, tapi menikah untuk keluarga besar. Mudah-mudahan kita berdoa, bermunajat pada Allah Subhanahu wa taala agar kedua mempelai diberikan kebaikan dalam pernikahan, dipenuhi dengan barokah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang dapat kami sampaikan, lebih dan kurang mohon maaf. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.